Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nama saya Nova Herlina, NPM 1914051006 dari kelas Teknologi Hasil Pertanian B. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson dan theorema Bayes. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi, di mana ditemukan oleh Simon de Poisson, seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random x, di mana x discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Nah, di sini itu ada ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan yang lain. Terus, probabilitas hasil percobaan itu sebanding dengan panjangnya interval waktu. Selanjutnya itu probabilitas lebih dari suatu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil itu bisa diabaikan. Selanjutnya, bisa kita lihat di sini itu ada rumus distribusi Poisson, di mana peluang X sama dengan X adalah lambda pangkat X dikali E di pangkat min lambda dibagi X faktorial, di mana P itu probabilitas sukses, lambda itu rata-rata keberhasilan, di mana kita mencari lambda itu dengan N dikali P, terus X itu variabel random discrete 0, 1, 2, dan 3 sampai X, terus E itu bilangan alam di mana itu nilainya itu 2,71828. Dan N itu banyaknya amatan. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal, di mana suatu desa terdapat 2000 orang penduduk dewasa. Probabilitas seorang penduduk yang memiliki penyakit DBD adalah 0,002. Yang ditanya, berapa probabilitas jika 5 orang penduduk di desa itu memiliki penyakit DBD? Yang kedua, hitunglah probabilitas paling banyak 2 orang yang memiliki penyakit DBD. Nah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu yang A. Kita cari yang diketahuinya dulu, di mana X adalah 5 orang dan E-nya itu nilainya itu 2,71828. Terus lambdanya itu dari N dikali P sama dengan 2000 dikali 0,02 sama dengan 4. Kita masuk ke penyelesaiannya, masuk ke rumus distribusi Poisson tadi, di mana peluang X sama dengan X sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda dibagi X faktorial. Nah, untuk mencari PX sama dengan 5 itu 4 pangkat 5 dikali 2,7128 pangkat negatif 4 dibagi 5 faktorial. Terus 4 pangkat 5 tadi 1204, terus dikali 0,0183 dari 2,7128 pangkat negatif 4, terus dibagi 5 faktorial itu 120 dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 yaitu 120. Nah, hasilnya jadinya 0,1561. Nah, kemudian kita lanjut ke yang B. Tadi untuk nilai A-nya sudah ketemu ya. Terus yang B-nya itu hitunglah probabilitas paling banyak 2 orang yang memiliki penyakit DBD. Kita di sini menggunakan rumus peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2. Baru bisa mendapatkan nantinya hasil probabilitasnya. Terus di sini mengapa
sampai ditambah P2 itu karena dari soalnya itu kita lihat paling banyak 2 orang, berarti kita tidak boleh lebih dari 2 peluang itu P2 nya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Kita masukkan dulu rumusnya, rumus distribusi Poisson tadi, yaitu peluang X sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda dibagi X faktorial. Nah, untuk P0 nya tadi jadinya peluang X0 sama dengan 4 pangkat 0 dikali 2,71828 pangkat negatif 4 dibagi 0 faktorial sama dengan 4 pangkat 0 itu 1, terus dikali 0,0183 itu dari 2,71828 pangkat negatif 4, terus dibagi 0 faktorial itu 1. Nah, sama dengan 0,0183. Di sini mengapa 4 pangkat 0 itu 1? Karena setiap pangkat 0 itu hasilnya itu 1. Begitu pula dengan 0 faktorial itu hasilnya 1. Selanjutnya untuk P1 atau peluang 1, yaitu peluang X sama dengan 1 sama dengan 4 pangkat 1 dikali 2,71828 pangkat negatif 4 dibagi 1 faktorial sama dengan 4 pangkat 1 itu 4, terus dikali 0,0183 itu dari hasil tadi yang 2,71828 negatif pangkat 4, terus dibagi 1 faktorial itu 1, hasilnya 0,01732. Selanjutnya untuk P2 atau peluang 2 nya itu peluang X sama dengan 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 2,71828 pangkat negatif 4 dibagi 2 faktorial sama dengan, nah tadi kan 4 pangkat 2 itu 16, terus dikali 0,0183 itu dari hasil tadi yang E pangkat negatif lambda itu, terus dibagi 2 faktorial itu 2 sama dengan hasilnya 0,01464. Jadi probabilitas paling banyak 2 orang yang memiliki penyakit DBD itu adalah kita jumlahkan P0 ditambah P1 ditambah P2. Jadi 0,0183 ditambah 0,01732 ditambah 0,01464 hasilnya itu 0,05026. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu teorema Bayes. Nama teorema Bayes itu diambil dari nama penemu teorema tersebut, yaitu Reverend Thomas Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi peristiwa sebelumnya. Terus, teorema Bayes itu menyempurnakan teorema probabilitas bersyarat yang hanya berasal dari 2 buah kejadian sehingga dapat diperluas untuk n buah kejadian. Terus dikembangkan secara luas dalam statistika inferensia atau induktif. Selanjutnya di sini ada rumus teorema Bayes, di mana peluang A bersyarat B dikali peluang B sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A. Nah, kita sederhanakan menjadi sebuah rumus yang secara umumnya itu jadinya peluang A bersyarat B sama dengan peluang A bersyarat B dikali peluang A dibagi peluang B. Nah, di mana peluang A bersyarat B itu seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. Terus peluang B bersyarat A itu
seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. Terus peluang B A-nya itu seberapa besar kemungkinan A adalah benar. Terus peluang B-nya itu adalah seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Selanjutnya kita akan contoh soal di mana terdapat 3 kotak identik yang diberi label K, L, dan M. Jika kotak K berisi 4 bola berwarna merah dan 6 bola berwarna putih, kotak L-nya itu berisi 2 bola berwarna merah dan 12 bola berwarna putih. Sedangkan kotak M-nya itu 8 bola berwarna merah dan 8 bola berwarna putih. Sebuah kotak yang dipilih secara acak dan sebuah bola diambil secara acak dari kotak tersebut. Nah, selanjutnya tentukan peluang terambilnya bola berwarna putih, dan jika bola yang terambil berwarna putih, berapa peluang bola itu berasal dari kotak L. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sebelum itu kita mengetahui dulu bahwa A itu peristiwa terambilnya bola berwarna putih, K itu peristiwa terambilnya bola dari kotak K, dan L itu peristiwa terambilnya bola dari kotak L, dan M itu peristiwa terambilnya bola dari kotak M. Nah, selanjutnya kita data dulu, berarti kalau peluang K itu sepertiga karena kotaknya itu ada 3. Begitu pula dengan peluang L dan peluang M. Jumlah kotaknya itu ada 3. Selanjutnya peluang A dengan syarat K, maksudnya itu peluang terambilnya bola putih tapi dari kotak K. Maka kita perhatikan di kotak K ada 6 bola berwarna putih, kemudian total di kotak K itu ada 10. Maka jawaban peluang A dengan syarat K itu sama dengan 6/10 sama dengan 3/5. Begitu pula dengan peluang A bersyarat L. Maksudnya itu peluang terambilnya bola putih tapi dari kotak L. Maka kita perhatikan di kotak L ada 12 bola berwarna putih, kemudian di kotak K itu ada 14. Maka jawaban peluang A bersyarat L-nya itu sama dengan 12/14 sama dengan 6/7. Itu disederhanakan ya. Itu selanjutnya untuk peluang A bersyarat M. Maksudnya peluang terambilnya bola berwarna putih tapi dari kotak M. Maka kita perhatikan di kotak K, di kotak M itu tadi ada 8 bola putih, dan kemudian total di kotak M itu ada 16. Maka jawaban peluang A bersyarat M-nya itu adalah 8/16 sama dengan 1/2. Nah, untuk pertanyaan yang ke A itu, tentukan peluang terambilnya bola berwarna putih, di mana peluang A-nya itu sama dengan peluang K dikali peluang A bersyarat K ditambah peluang L dikali peluang A bersyarat L, terus ditambah peluang M dikali peluang A bersyarat M. Nah, seperti yang kita sudah kerjakan tadi, peluang K-nya itu adalah 1/3, terus peluang A bersyarat K-nya itu 3/5, ditambah peluang L-nya itu ada 1/3 dikali peluang A bersyarat L-nya itu ada 6/7, terus ditambah peluang M-nya itu ada 1/3 dikali peluang A bersyarat M-nya itu ada 1/2. Jadi kita kalikan dulu terlebih dahulu. 1/3 dikali 3/5 itu 3/15 disederhanakan menjadi 1/5, terus 1/3 dikali 6/7 itu kita kalikan menjadi 6/21
terus kita sederhanakan menjadi 2/7. Terus yang 1/3 dikali 1/2 itu kita kalikan menjadi 1/6. Nah, hasilnya itu mendekati 0,65. Nah, ini sebenarnya 0,65 ini 0,65 sekian, tapi dibulatin menjadi dua angka desimal, maka tandanya itu sama dengan bergelombang, maka dibacanya itu mendekati. Nah, untuk pertanyaan yang ke B itu, jika bola yang terambil berwarna putih, berapa peluang bola itu berasal dari kotak N? Nah, kita masuk ke jawaban. Peluang L bersyarat A sama dengan peluang A dikali peluang A bersyarat L dibagi peluang A, dimana tadi peluang L-nya itu 1/3, terus peluang A bersyarat L-nya itu 6/7, dibagi peluang A-nya itu 0,65 dari hasil yang dari soal A tadi ya. Nah, terus kita kalikan 1/3 dikali 6/7 itu 6/21, itu disederhanakan jadinya 2/7, terus dibagi 0,65, jadi hasilnya itu mendekati 0,4.